Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman, kali ini saya mau membahas tentang telur perkutut ya. Masalah apa saja yang menyangkut telur perkutut. Oke, saya ingatkan teman-teman yang baru nonton channel saya, perkenalkan nama saya Asli Burhanuddin ya, alamat Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Anda pecinta perkutut, Anda senang dengan peternakan, insya Allah di sini channel saya bahas semua kupas tuntas tentang peternakan perkutut. Mungkin akan sangat Anda butuhkan karena ini pengalaman pribadi saya. Oke teman, yang pertama, kenapa telur perkutut kita sering jatuh? Nah, ini ada beberapa versi. Ketika perkutut kita nelur jatuh dan telurnya masih muda, itu yang satu biasanya terjadi di perkutut kita yang belum mapan, alias memang karakter awal tembean ya, biasanya seperti itu. Ini biasa terjadi karena apa? Memang masalah seperti ini sering terjadi kepada persiapan perkutut kita. Yang kedua, kalaupun jatuhnya posisi masih muda, itu biasanya sarangnya kurang memenuhi syarat, entah kemiringannya kurang ataupun kita ngasih daun cemarannya terlalu banyak, ini akan sangat berpengaruh. Ataupun posisi daun cemara itu tidaklah begitu cekung ya, jadi pengaturan daun cemara pada sarang itu harus cekung tengah seperti layaknya sarang perkutut di alam liar. Jangan disamakan pada sarang perkututnya, tetapi perkutut-perkutut yang aman. Karena apa? Di alam liar sarang perkutut itu sangatlah simple, cuma dahan-dahan ditumpang nih ngono tok, rata sudah untuk sarang. Tapi kita buat senyaman mungkin, cekung ya, cekung sekiranya telur itu tidak menggelinding ya, tidak menggelinding kemana-mana, alias di tengah, supaya apa? Supaya mudah untuk mengeraminya. Oke, paham ya sampai sini? Jadi pertama memang karakter burung awal baru bertelur. Yang kedua karena posisi sarangnya yang kurang tepat. Yang ketiga, kenapa telur itu jatuh terlalu muda, alias belum beberapa hari jatuhnya. Kalau utuh, ini jatuhnya yang bahas utuh. Yang ketiga karena adanya bakteri dalam sarang tersebut, sehingga perkutut angkrem tidak nyaman. Ketika angkremnya tidak nyaman, secara otomatis biasanya perkutut tersebut akan membuang telurnya ya. Karena apa? Diingkrami pun perkutut tersebut tidak kuat karena keadaan bakteri tadi. Makanya saya sering pembuatan sarang haruslah hati-hati, karena ini penentu dalam reproduksi perkutut kita ya. Oke, itu ada 3 sebab kenapa telur perkutut kita jatuh di usia muda. Nah, selanjutnya gak udut dulu. Jangan lupa ya, yang baru nonton di subscribe dan maju channelnya, ben berkah kabehane. Nyalakan lonceng supaya terus mendapat notifikasi. Oke. Yang kedua adalah ya, sistem yang kedua. Yang pertama jatuh muda, yang kedua jatuh posisi sudah umur ataupun jatuhnya posisi rusak. Ini posisi rusak saja. Jadi dijatuhkan posisi rusak. Rusak dalam arti memang itu harusnya dibuang. Jadi kadang telur itu jatuh memang posisi telur rusak, alias kemelekeran atau memang zong nggak ada isinya. Itu bisa jadi dibuang posisi itu. Nah, pembuangan telur zong ini biasanya terjadi ketika temannya tadi menetas. Memang ini alamiahnya. Kadang ada juga yang tidak dibuang sampai anaknya turun sarang, telur masih di situ ada. Tapi ada kalanya jatuhnya telur itu jatuh yang normal, alias memang refleks dari indukannya. Ketika telurnya rusak, telurnya dibuang dari sarangnya. Oke, ini sistem 2 dirusak karena telurnya memang rusak, jatuhnya karena rusak. Ini normal sekali, tidak ada masalah. Yang bermasalahnya yang pertama tadi. Yang ketiga, ketika telur jatuh dan dimakan indukannya. Nah ya, ini sebabnya apa teman? Ini rodok rumet di rungokne tenanan.
didengarkan baik-baik supaya Anda paham betul dengan apa yang saya sampaikan. Ini pengalaman saya, sepengalaman saya. Jadi ketika telur muda itu dicucup indukannya, dimakan oleh indukannya, ini sebabnya apa? Yang pertama, terjadinya overbirahi perkutut. Ya, ini bisa jadi ataupun kebalikannya. Maksudnya gimana, Mas? Maksud saya gini. Jadi ada dua versi. Ini yang paham nanti Anda sendiri. Yang pertama karena overbirahi. Loh, overbirahi perkutut itu bisa merusak telur perkutut karena adanya indikasi si jantan mau mengawinin betina lagi. Ini ada. Tetapi hal ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Jadi perusakan telur muda oleh si jantan, biasanya jantan yang dijatuhkan, dimakan. Ini salah satunya overbirahi. Tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Nah, teman-teman mungkin nebaknya kan pasti overbirahi kan itu. Tapi sebenarnya ini penyebab yang paling minim. Yang penyebab paling utama adalah ketika telur perkutut kita dirusak oleh pejantan dan dimakan oleh perkututnya. Itu kalau pengamatan saya kurangnya asupan gizi. Nah, teman-teman, hati-hati betul dalam menyikapi ketika peternakan kita telurnya dipecah dan dimakan itu penyebabnya apa. Ya paham Anda sendiri. Ya, jadi pemecahan telur tersebut itu karena overbirahi. Kalau overbirahi setelah mecah biasanya si jantan akan menguber itu. Ya, jadi ngejar-ngejar betinanya terus untuk dikawin, ya, tetapi secara paksa. Jadi posisi angkrem ditutuli, posisi turun ditutuli. Nah, ini hampir mirip nanti. Nah, kalau posisi tidak overbirahi biasanya itu makannya telur itu sampai habis betul dalam jangka singkat. Dan setelah makan itu perkutut yang tidak overbirahi tadi, kekurangan gizi tadi, karena nggak sampai beli pur, ya, kan saya bilang kasih pur ayam, nggak sampai kasih pur ayam, makan telur pun ini ada indikasi itu kurangnya gizi dalam asupan makanan dia. Nah, teman-teman harus hati-hati. Nah, bedanya kalau yang pertama tadi overbirahi, ini ngerusaknya cuma ngerusak, jadi nggak dimakan semuanya, nggak dihabisin. Telur itu cuma dipecah, dicucup, tapi nggak habis, tetap ada sisa di situ. Nah, ini berarti overbirahi. Tapi kalau mecahnya itu sampai dimakan habis, itu biasanya indikasi memang kekurangan gizi. Ya, dan setelah makan habis itu tadi biasanya tidak segalak yang overbirahi tadi. Ya, perkutut yang kekurangan gizi tadi tidak segalak yang overbirahi tadi. Nah, perhatikan betul-betul ya. Kalau Anda paham dengan perkutut Anda, insya Allah reproduksi akan lancar. Nah, kadang orang itu salah persepsi ya, jadi dikira perkutut yang makan telurnya itu semua overbirahi. Tidak, teman ya, ini pengalaman saya tidak. Itu ada kalanya memang perkutut tersebut kekurangan gizi, adanya miletok karena mangan miletok, wedi takut kalau dia itu nanti reproduksinya nggak sempurna, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu pemecahan telur sengaja untuk dimakan. Nah, bagi yang belum tahu, mulai sekarang tahu, ya kan? Ini sangat riskan, teman. Jadi memang dalam peternakan perkutut itu kalau kita tidak mengamati dengan maksimal, tidak full pengamatan, selesai. Ya, jadi kita akan salah sangka terus kepada perkutut kita. Misalnya perkutut penjodohan saja, ini kalau kita nggak paham nanti dikira nggak jodoh, padahal itu proses pendekatan dia dengan betina. Biasa dipatokin sampai bulu lepas, itu biasa penjodohan, karena itu memang proses, ya, proses percintaan mereka mau bertelur. Nggak ada, ya ada penjodohan itu nggak langsung jodoh, nggak sampai bertengkar, itu ada. Tetapi ada kalanya penjodohan itu juga melalui proses yang sangat ekstrim, patok-patokan sampai bawa bulunya bodol dan lain-lain. Oke, yang terakhir, kondisi sarang sangat menentukan ya, jadi tidak saya bahas. Pokoknya telur kalau jatuh itu yang jelas kondisi sarang sangat
dominan keselamatan telur tadi. Dan yang jelas jatuhnya telur tadi kalau tidak melalui proses yang saya bilang tadi, yaitu salah satunya penyebab terbesar adalah predator. Adanya predator di sekitar sarang, ataupun kaget ketika ada sesuatu hal yang tiba-tiba lewat ataupun barang jatuh. Ini sangat berpengaruh. Makanya kalau kandang di bawah pohon jati itu biasanya memang agak sering gelabak. Karena apa? Jatuhnya daun ini akan mempengaruhi kagetnya burung dalam sangkar. Meskipun suatu saat juga akan terbiasa, ya, akan terbiasa. Semua itu akan terbiasa kalau sudah kulinane, bentinane ngono, akhirnya biasa dengan apa yang terjadi. Oke, jadi jatuhnya telur perkutut dari awal telur muda, telur rusak, dan telur dimakan indukannya. Ini sudah saya jabarkan semua. Yang terakhir, kalau tidak 3 alasan ini berarti telur jatuh karena adanya predator. Semoga bermanfaat. Salam kutut, sopoe patut.